sampaikan bahwa hasil dari muktamar itu nggak mungkin hasilnya ada dua, dan kami juga menjaga bagaimana partai ini, partai yang pada pemilu yang lalu kebetulan tidak masuk ke Senayan, sehingga kita nawacita kita bersama kawan-kawan menginginkan adanya perubahan dalam Partai Persatuan Pembangunan ini untuk menuju Senayan. Dan alhamdulillah tidak butuh waktu lama kita bisa komunikasi, karena juga waktu itu saya sampaikan D3 pernah, ya lama saya mendampingi Mbak Maimun di tahun 2014, dan sebelumnya juga sudah ada mulai ada kerak-kerak untuk dualisme, sehingga kami tidak ingin itu terjadi kembali, karena kita melihat dari pemilu 2014 menuju ke 2019 itu ada penurunan, sehingga apalagi saat ini kita tidak lolos, sehingga saya sampaikan bahwa kita harus rekonsiliasi, bahwa kita harus islah, dan ini tidak bisa pengurus itu langsung satukan semuanya. Artinya ada komunikasi lanjutan, yang ini yang akan kita bahas di tubuh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan yang kemarin sudah disahkan oleh Bapak Menteri Hukum. Sehingga ini saya berharap kawan-kawan dari DPW maupun DPC dan kawan-kawan dari anggota DPRD, baik itu tingkat 1, tingkat 2, kita harus solid bersama-sama membangun partai. Ya, jadi ada islah, ada kesepakatan yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan, sehingga partai ini kawan-kawan dari DPC dan DPW itu ingin kembali ke Senayan pada pemilu yang akan datang. Kalau orang baik hasil ini tuh apa? Tidak kecewa dengan hasil ini. Ya, kita harus menerima semuanya ya. Kita harus menerima semuanya. Kita harus berembuk. Yang jelas nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan, dan alhamdulillah saya melihat bisa menerima. Kalau orang baik di balik sosok islah itu siapa, Gus? Ya, jadi kita ada ya teman-teman yang menemukan kawan-kawan antara yang tidak di antara dua kubu ini mengharapkan udahlah ini kayaknya kalau dibiarkan akan semakin panjang, sehingga mengingatkan nawacita Partai Persatuan Pembangunan pada Muktamar 10 itu apa? Yaitu yang dibawa adalah perubahan. Perubahan itu apa? Bagaimana merubah dari pemilu 2024 di 2029 ini adalah partai yang masuk ke Senayan lagi. Kalau kita tampilkan, kita sampaikan kepada kawan-kawan, ini kalau kita melakukan gugatan tidak butuh waktu 1 tahun, pengalaman kita 2 tahun. Itu pun akhirnya ada muktamar lagi, ada muktamar islah, sehingga ini nantinya akan memakan waktu kita, tidak bisa konsolidasi kepada pemilih, dan ini tidak kita harapkan. Sosoknya siapa? Sosoknya siapa? Yang jelas bukan di antara dua kubu. Dari istana? Dari istana? Nggak ada. Dari internal partai. Ya, ada dari partai. Sosoknya sudah dikenal publik, Gus. Apa? Sosoknya sudah dikenal publik. Ya, kalau dikenal pasti kenal, nggak mungkin nggak ada yang kenal. Artinya beliau juga pernah nyalon DPRD, DPR, gitu. Artinya beliau pasti nggak mungkin nggak dikenal. Dari kalangan ya, tapi Gus, nggak perlu diketahui, karena beliau pengen partai ini islah. dari kalangan kiai juga Gus itu. Dari kalangan kiai. Bisa dikatakan seperti itu. Dari Jawa Tengah kan Gus? Enggak, yang udah nggak perlu. Beliau katanya nggak usah disebutkan, yang penting partai ini islah, pengen P3 ini benar-benar kembali ke Senayan, itu yang kita ambil ya. Kemarin proses negosiasi sama komprominya sebelum islah seperti apa, Gus?
Ya, jadi sebelum islah itu kan ada data-data ya, ada data-data yang keduanya ini bisa mengklaim kemenangannya, tapi ya kita tidak bicara lagi kepada yang belakang, kita bicaranya adalah bagaimana setelah muktamar ke-10 ini bisa semuanya ini membawa pada persatuan pembangunan kembali ke Senayan, itu yang paling utama. Kalau targetnya Gus menuju 2029, kalau menjadi begini targetnya ketika ini berapa, bisa menghimpun berapa banyak masa terus ya, jadi kalau kita melihat dari data yang disajikan oleh kawan-kawan, jadi kita kemarin sebelum ke Muktamar 10 itu saya sudah ketemu dengan kawan-kawan yang kebetulan waktu itu ada yang mencalonkan diri, yang kebetulan ada yang jadi, ada yang tidak jadi, dan ada kawan-kawan dari DPRD provinsi, sehingga kita kemarin menghitung suara dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kita temukan ada perbedaan-perbedaan yang tidak linear antara DPRD kabupaten kota dengan DPRD provinsi dan DPR RI. Nah, kalau kemarin itu yang tidak dianggap lolos itu sebenarnya di DPR RI, kita suaranya kurang dari parlemen threshold. Akan tetapi kalau kita melihat DPRD kabupaten kota, kita suaranya ada 8 juta, artinya kantong ini yang harusnya menjadi ukuran kita untuk menggerakkan kawan-kawan yang saat ini duduk di kabupaten kota ini memasifkan lagi, dan kita yang di pemerintah di DPP ini harus mengakomodir suara-suara dari bawah. Ini yang harus kita lakukan ke depan.